Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sistem pakar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Khairia. Saya Ayu Rizka. Saya Dede Oktaviani. Pembahasan sistem pakar kali ini, kami mengangkat judul Sistem Pakar Pendeteksi Kerusakan Software Komputer pada Windows 10 menggunakan backward chaining. Saya membahas lebih dalam materinya. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penggunaan internet. Menurut Kompas.com, jumlah pengguna internet tahun 2021 telah mencapai 171,17 juta jiwa dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia. Dengan meningkatnya pengguna internet, maka otomatis jumlah pengguna komputer juga ikut meningkat. Dari banyaknya pengguna komputer itu hanya bisa memakai tapi tidak dapat memperbaiki. Dari hasil wawancara dengan teknisi komputer Libra, meningkatnya pengguna komputer akan menambah jumlah pekerjaan teknisi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya sistem pakar ini dapat menampung kemampuan atau keahlian seorang pakar agar proses menganalisa suatu masalah dapat dikerjakan secara otomatis, sedangkan metode backward chaining dapat menyelesaikan masalah terkait kerusakan komputer. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Pada basic pengetahuan sistem terdapat dua tabel, yaitu tabel data gejala dan tabel data kerusakan, yang mana pada tabel gejala berisi tentang kode gejala dan nama gejala, dan pada tabel kerusakan berisi kode kerusakan dan nama kerusakan. Penalaran backward chaining. Pada backward chaining memiliki rantai inferensi yang dimulai dari aturan pertama hipotesis dengan kode K001. Selanjutnya, sistem akan menampilkan aturan R1 yaitu berisi gejala G001 sampai G007. Jika user menjawab salah satu pertanyaan gejala dan menjawab ya, maka sistem akan menampilkan hasil yaitu solusi dari kerusakan yang dipilih. Jika user menjawab tidak untuk pertanyaan gejala, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa hasil diagnosa kerusakan yang Anda pilih tidak ada. Begitupun pada aturan R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai desain UML. Yang terdiri dari use case diagram, activity diagram kepala teknisi, dan juga activity diagram teknisi. Use case diagram. Selanjutnya saya membahas mengenai use case diagram. Di sini use case diagram terdapat kepala teknisi, di mana kepala teknisi setelah logik dapat mengakses dan mengelola jenis kerusakan, gejala, dan juga rules. Dan teknisi hanya dapat melihat jenis kerusakan dan solusi, hasil gejala, dan juga rules. Selanjutnya saya akan membahas mengenai activity diagram. Di sini terdapat kepala teknisi dan juga teknisi. Kepala teknisi berdasarkan activity diagram pada gambar yang ditampilkan dijelaskan secara singkat. Berdasarkan activity diagram pada gambar yang ditampilkan, kepala teknisi melakukan login dan menginput username dan password. Lalu sistem akan melakukan verifikasi untuk menampilkan halaman utama. Setelah itu, kepala teknisi memilih menu jenis kerusakan untuk mengelola database jenis kerusakan seperti tambah, ubah, dan seterusnya. Selanjutnya, kepala teknisi kembali ke menu utama untuk mengelola database gejala seperti sebelumnya. Selanjutnya, menu utama. Kepala teknisi kembali ke menu utama untuk mengelola database data pengetahuan yang berisi data pengetahuan rule yang ada pada sistem. Selanjutnya, teknisi melakukan logout. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai activity diagram teknisi. Nah, berdasarkan activity diagram pada gambar yang ditampilkan di atas, teknisi membuka website.
Setelah itu memilih menu konsultasi, kemudian sistem menampilkan halaman berisi database jenis kerusakan. Nah, selanjutnya teknisi memilih jenis kerusakan, kemudian sistem akan otomatis menampilkan gejala yang sesuai jenis kerusakan. Selanjutnya, teknisi menjawab pertanyaan yang diajukan sistem sesuai dengan gejala yang tampil pada kerusakan. Jika teknisi menjawab ya pada salah satu pertanyaan, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa, yaitu solusi dari kerusakan tersebut. Jika teknisi menjawab tidak, maka sistem akan memberi pesan kerusakan yang Anda pilih tidak sesuai. Selanjutnya itu teknisi layout. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan software. Nah, pada tampilan awalnya kita akan masuk ke halaman utama, di mana halaman utama ini terdapat home, konsultasi, dan juga masuk atau login. Nah, di situ tampilan utamanya terdapat button mulai konsultasi. Untuk tampilan software selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tampilan software yang telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman konsultasi, di mana halaman konsultasi ini adalah halaman untuk teknisi dalam melakukan proses diagnosa kerusakan sistem operasi pada Windows 10. Pertama, terdapat gambar jenis kerusakan, di mana di sini teknisi dapat memilih jenis kerusakan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu gambar menu pertanyaan, di mana sistem akan masuk ke dalam menu pertanyaan. Pada menu pertanyaan, sistem akan menanyakan perihal tentang data gejala yang sesuai dengan kerusakan yang dipilih oleh teknisi. Selanjutnya, terdapat gambar diagnosa, di mana di sini terdapat dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Jika teknisi menjawab ya, maka sistem akan menampilkan hasil diagnosa, yaitu solusi dari kerusakan yang dipilih. Jika teknisi menjawab tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kerusakan yang Anda pilih tidak sesuai. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman login kepala teknisi, di mana pada halaman ini menampilkan username dan password kepala teknisi sesuai dengan ketentuan, sehingga kepala teknisi dapat mengakses website sebagai admin. Kemudian kita akan masuk ke halaman data kerusakan, di mana dalam halaman ini berisi tentang data-data kerusakan seperti nomor, kode kerusakan, nama kerusakan, dan solusi. Pada halaman ini, kepala teknisi mempunyai hak akses menambah, menghapus, dan mengubah data jenis kerusakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke halaman data gejala, di mana pada halaman data gejala ini berisi data-data gejala yang terjadi jika kerusakan dipilih oleh teknisi. Isi dari data-data gejala yaitu seperti nomor, kode gejala, nama data. Pada halaman ini, kepala teknisi juga mempunyai hak akses untuk menambah, menghapus, mengubah, dan memilih gejala kerusakan. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman data pengetahuan, di mana pada data pengetahuan ini halaman berisi implementasi aturan dari sistem pakar penentu kerusakan software komputer berbasis Windows menggunakan backward chaining, yaitu jika memiliki kerusakan maka akan muncul gejala yang disertai oleh pertanyaan sesuai kerusakan tersebut. Setelah itu akan masuk pada gejala dan pertanyaan. Baiklah, terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan sistem ini dapat membantu teknisi komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Yang kedua, dapat membantu pengguna komputer untuk mendapat hasil diagnosa lebih cepat. Dan yang ketiga, sistem yang dirancang dalam penelitian ini menggunakan metode backward chaining yang digunakan untuk menentukan jenis kerusakan yang terjadi pada sistem operasi Windows 10. Wah, nggak terasa ya materi yang kita paparkan kali ini telah usai. Ya, betul. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pemaparan materi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.